الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Di akhir sepertiga malam menjelang waktu subuh adalah waktu yang mustajabah untuk kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa rahmati kita, keluarga kita, dan semoga kelak di yaumil qiyamah apa yang menjadi kebaikan-kebaikan kita akan Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمدا شاكرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعما ويكافئ زيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة 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 ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam hari ini, Ya Allah, kami hamba-Mu datang kepadamu, Ya Rabb. Sekian lamanya, Ya Rabb, dengan karunia-Mu yang begitu besar yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Ya Allah, atas nikmat yang luar biasa ini. Kau anugerahkan kepadaku pasangan hidup yang saleh, pasangan hidup yang senantiasa mengajakku taat kepadamu, Ya Rabb. Terima kasih, Ya Allah, Kau telah anugerahkan qurrata a'yun, penyejuk hati putra-putri kami, Ya Rabb. Terima kasih, Ya Allah, hingga detik ini kami bisa sujud dan rukuk kepadamu, Ya Allah. Wahai Allah, dengarkanlah munajat kami yang lemah ini, yang ada kesombongan dalam jiwa kami, Ya Rabb, yang masih merasa lebih daripada yang lainnya. Wahai Allah, kalaulah bukan karena-Mu, siapalah diri kami ini, Ya Rabb. Kau tutupi semua keburukan dan aib-aib kami, Ya Rabb. Terima kasih, Ya Allah, atas nikmat ini, Ya Allah. Aku titipkan pasangan hidup kami kepadamu, Ya Allah. Jaga anak-anak kami, Ya Rabb. Bimbinglah mereka selalu untuk ada di jalan-Mu, Ya Rabb. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, jagalah pasangan hidup kami, Ya Allah. Jagalah dia selalu untukku, Ya Allah. Aku titipkan dia kepadamu, Ya Rabb, karena Engkau sebaik-baik penjaga, Engkau sebaik-baik Rabb yang memelihara. Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, yang hari ini telah Kau panggil, Ya Allah. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Jadikanlah hari-hari kami adalah menjadi kesempatan terbaik untuk beramal saleh yang kelak akan mempertemukan dan menyatukan kami di sisi-Mu, Ya Rabb. Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, teruntuk orang tua kami yang masih ada, Ya Allah, bahagiakan selalu, Ya Allah. Maafkan kesalahannya, Ya Allah. Bimbinglah selalu beliau dalam kebaikan dan kebahagiaan. Apa yang bisa kami buat untuk beliau, Ya Allah, hanya doa dan munajat ini. Aku titipkan salam rindu kami kepada beliau, kedua orang tua kami yang masih ada, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-sa'ili bisma' du'ana, Ya Rabb. Dengarkanlah doa dan munajat kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah anak-anak kami menjadi anak yang saleh, Ya Allah, yang mencintai-Mu dan Rasul-Mu. Di akhir zaman ini yang begitu banyak fitnah, Ya Allah, jaga anak-anak kami, Ya Allah. Mereka adalah buah hati dan buah cinta kami, Ya Allah. Ya Allah, mereka adalah penyejuk hati kami dan penyejuk mata kami, Ya Rabb. Izinkan kami menggandeng tangannya dan dia menggandeng tangan kami menuju Engkau, Ya Rabb. Pulkan kami ke surga-Mu, Ya Rabb. Setiap keringat dan air mata yang kami teteskan ini, semoga menjadi asbab berjumpanya kami di surga-Mu dengan mereka, Ya Rabb. Inilah anak-anak kami, Ya Rabb. Perbaikilah akhlak mereka, Ya Rabb. Aku titipkan mereka kepadamu, karena Engkau sebaik-baik pendidik, Ya Rabb.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada akhirnya ya Allah, semua kami serahkan kepadamu ya Rabb. Apa yang menjadi milik kami hari ini, harta kami, keluarga kami hanya titipanmu ya Rabb. Kami tak kuasa atas itu semua ya Rabb. Bila kau kehendaki hari ini kami jatuh, maka kami akan jatuh ya Rabb. Bila kau kehendaki kami hancur, kami akan hancur ya Rabb. Kami serahkan hidup mati kami kepadamu ya Rabb. Karena Engkau sebaik-baik penentu takdir kehidupan kebaikan kami ya Rabb. Serahkan semua kepadamu ya Rabb. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah, banyak kezaliman yang kami lakukan selama kami hidup ya Rabb, baik kedua orang tua kami, baik kepada pasangan hidup kami, kepada saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami ya Rabb, baik itu lisan ataupun perbuatan ya Rabb. Ampunkan kami, sekiranya tak kau ampunkan kami termasuk tahu yang merugi ya Rabb. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik sekalian berbahagia dimuliakan Allah Ta'ala, yang Allah anugerahkan kebahagiaan hingga pagi hari ini, dan semoga Allah bahagiakan selalu. Amin. Sampai nafas kita berhenti berhembus, kita lahir, orang lain, tetangga, kerabat kita tertawa, maka saat kita kembali kepada Allah, kita tertawa dan mereka akan menangis kerinduan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama di dunia. Terus berbuat baik, jangan bosan menjadi orang baik, karena sekali lagi hanya orang-orang yang baik, hati lahiriah, batinah, zahirah wa batinah, itulah hamba-hamba yang akan dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih, jiwa yang tentram, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang bahagia, nafsun yang thayyibah, yang baik, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sampai berjumpa di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan jiwa-jiwa kita, menyatukan hati-hati kita dalam bingkai ukhuwah, sebagaimana tema kita Camp Ukhuwah, ya Isra, ya Isra. Ya. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa zid anhum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah taala yang tiada terhingga, beriring dengan suasana yang begitu luar biasa. Udaranya begitu dingin, dan subhanallah, ini karunia kita bisa merasakan rasa dingin. Karena ini bagian daripada nikmat yang luar biasa, maka sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena bisa merasakan dingin, Pak. Kalau sudah nggak bisa merasakan dingin, mati itu, Pak. Nggak bisa merasakan dingin, mati. Maka alhamdulillah kita bisa merasakan dingin, hawa udara yang begitu luar biasa, tempat yang sejuk mengingatkan kita kepada kampung halaman kita. Di mana, Pak? Surga. Ya Allah gambarkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, gambarkan bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannah, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kita enak, senang kalau dengar ada sungai, ingin rasanya bermain air. Bahkan mungkin harapan kalau memang dibolehkan, ya, kalau memang bisa itu, cari feel itu mungkin dikelilingi sungai maunya, Pak. Ya, sungai yang mengalir dengan batu-batu yang begitu luar biasa, gemericik air yang sangat syahdu. Nah, ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada kalimat melainkan kalimat syukur yang selalu menghiasi hari-hari kita. Maka doa setelah kita dibangunkan oleh Allah, pertama kali saat kita membuka mata adalah kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, dibuka mata oleh Allah, bersyukur kepada Alhamdulillah. Ya, setelah kau hidupkan kami, setelah kematian kami.
ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini kuncinya, Pak. Dan kepadamu lah kelak kami akan kembali. Inilah yang harus kemudian sama-sama kita pahami. Apa yang ada ini anugerah dari Allah. Apa yang hadir di muka bumi ini anugerah Allah. Pula nama-nama kita juga itu anugerah dari Allah. Jangan salah, Pak. Nama kita ini nanti sampai di akhirat. Ya, disebutkan namanya. Irman, Haji Irman, tulis namanya nanti. Disebutkan di sana. Ya. Surga. Nah, disebutkan, dipanggil. Jadi yang di neraka juga di surga disebutkan. Pakai nama yang dipakai di dunia. Ya, taruh namanya Rizku misalkan. Rizku mana? Dipanggil. Nggak mungkin pakai nama yang lain. Maka itulah kemudian nama itu berikan sebaik-baik nama, termasuk orang tua berikan kepada kita ini sebaik-baik nama. Ada doa di sana. Ya, maka ada syariat tasmiyah, pemberian nama, pencukur dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan dibawa sampai nanti di yaumil qiyamah. Jadi kasih nama yang bagus insya Allah. Ya, untuk anak-anak kita. Sebagaimana nama kita yang sudah nama-nama dahulu, nah pasti orang tua kita punya niat yang baik. Kalau ada namanya Bejo, berarti itu nama yang baik sebenarnya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya, ya, al-muflihun, beruntung. Cuman orang Jawa nggak bisa, Pak. Akhirnya disebutkan ya Bejo lah. Ya kan? Dikasih Bejo. Padahal beruntung, begitu kan? Nah, artinya orang tua kita juga menginginkan kebaikan untuk kita. Pula kita sebaliknya nanti menginginkan kebaikan untuk anak kita. Maka kita kasih nama anak-anak kita itu nama-nama yang indah. Seindah-indahnya nama. Karena dengan nama itu kelak dia akan dipanggil insya Allah. Dihisab, yaumil mizan, ya, semua dipanggil dengan nama-namanya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan saat berjumpa dengan beliau, yang kita rindu berziarah pula ke makamnya di Masjid Nabawi, dan bisa rindu sholat di sana. Ya, pula nanti kelak kita dipertemukan dengan beliau, kita minum dari telaga-telaganya beliau yang begitu luar biasa. Siapa minum dari telaga beliau, maka dia tidak akan berhaus selama-lamanya. Ini luar biasa, Pak. Al-Haud, sehingga Rasulullah SAW sebutkan, ana farriqukum ilal haud. Aku tunggu kedatangan kalian di telagaku. Jadi Rasul menunggu kita. Jadi Rasul nanti dibangkitkan dulu, ya, sebelum umatnya. Kemudian Rasul itu punya telaga, ya. Disitulah kemudian Rasul menanti kita. Dan ada sebagian dihalau oleh Rasul, oleh malaikat dihalau. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan termasuk umat Rasul. Nah, kita berdoa semoga kita termasuk umat Muhammad SAW. Diakui beliau. Maka perbanyak sholawat. Jangan pelit untuk bersolawat ke atas Nabi tercinta Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam setiap keadaan, dalam setiap hal. Ya, sehingga Rasulullah pernah sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, apa yang gue dapatkan seandainya aku bersolawat kepadamu? Ya, maka jelas Rasulullah sampaikan, kau akan dapatkan itu yang namanya ketenangan. Ya, kau akan dapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Kemudian semua persoalan itu akan dimudahkan. Begitulah, karena doa kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat ke atas Nabi kita. Maka kita pun harus demikian. Allah sedang memuji Rasul kita. Para malaikat pula demikian. Maka apatah lagi kita umatnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kalimat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi, dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga banyak disebutkan di sana. Kalimatnya, "Idza lam tastahi isma syi'ta." Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak malu, kata Rasulullah, berbuatlah sesukamu. Nah, cara-caranya sampai mau ibadah, terserah enggak terserah, jika tidak malu. Ya, karena malu itu al-haya'u minal iman.
Malu itu bagian daripada iman. Nah, iman terbagi dalam 73 cabang. Dan di antara cabangnya adalah malu. Maka kita punya rasa malu sama Allah apa tidak? Jika kemudian kita tidak punya rasa malu, maka buktinya adalah ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tidak datang, dan tidak punya malu. Ya, Allah sudah memanggil dengan kalimat Hayya 'alas salah. Panggilan Allah. Ayo sholat. Setelah sholat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan apa? Hayya 'alal falah. Jika engkau sholat maka engkau akan menang. Menang. Masya Allah. Maka sholat ini pula butuh yang namanya kesabaran di dalamnya. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Di mana kita akan menang kalau kemudian panggilan Allah tidak pernah kita tunaikan. Atau sekenanya, sedapatnya saja. Maka sekali lagi, tidak punya rasa malu itu namanya. Kenapa? Allah tidak pernah telat Pak ngasih oksigen kepada kita. Telat coba 5 menit saja. Ngap rasanya. Bagaimana orang yang memang butuhkan oksigen, yang punya penyakit asma, bagaimana rasanya udara tidak masuk begitu normal, rasanya seperti apa? Allah tidak pernah telat. Persekian detik pun tidak pernah telat ngasih oksigen kepada kita. Bayangkan, seandainya Allah kasih telat, udah nggak mau sholat ini, telat saya kasih dah setengah jam aja nggak bisa bernafas Pak. Ya, disolatkan Pak. Ya, disolatkan. Tapi Allah masih kasih nafas itu dengan begitu luar biasa. Pula tak dihitung dan tak ditakar. Tidak ada itu Pak. Stroke masuk Pak. Tagihan ke kita. Oksigen. Tidak ada. Ya kan? Nah, masuk dalam WA kita. Tagihan oksigen tahun ini. Tidak ada. Kenapa? Tidak mau kita bayar Pak. Ya. Subhanallah. Pula di tempat ini. Kalau di Cherryville di mana-mana kita butuh AC, di sini tak perlu AC, Pak. Ya, tak perlu AC. Nikmat mana lagi? Subhanallah. Ya. Begitulah manusia. Kalau bicara manusia itu sedikit sekali bersyukurnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Sudah di gunung dia pengen lihat laut, Pak. Sudah di laut dia pengen lihat gunung. Sudah di rumah pengen pergi. Setelah pergi pengen pulang ke rumah. Begitu Pak manusia. Ya. Dari rumah pengen jalan-jalan. Setelah jalan udah capek dah pulang. Itu manusia. Kenapa? Kalau masih sifatnya dunia, ad-dunya rasul khotoya. Dunia memang pusat kesedihan, kata Rasulullah. Dunia rasul khotoya. Dunia ini pusat kesedihan. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang kadang kemudian menjadikan air mata kita menetes, hati kita kadang pecah. Ya, bahkan kapal kadang-kadang hampir karam. Karena apa? Karena banyak bocor-bocornya. Tapi masih saja dinaikin itu kapal, Pak. Masih udah tahu kapal ini bocor, mau tenggelam, masih saja dinaikin. Dia tidak sadar kalau sudah bocor-bocor itu. Dan ini banyak yang terjadi. Ya. Sehingga bahtera, keluarga, ya, itu tidak tahu mau kemana arahnya. Udah yang penting jalan saja. Ya, padahal ketahuilah setiap layar atau setiap kapal yang berlayar itu pasti ada permulaan dan ada akhiran. Ada dermaga yang akan kita tuju. Pulau mana yang kita tuju? Ini adalah pulau akhirat, kampung akhirat yang kita tuju. Bersama siapa? Tentunya bersama orang-orang yang Allah pilihkan untuk kita. Siapa itu? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik kerabat kita. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berat Pak. Ya. Tidak ringan. Tadi malam api unggun itu masih kecil rasanya. Tapi ketika sudah mulai besar, ya Pak Haji sudah mulai bergeser. Panas. Ya, nah itulah. Berat. Maka Allah selalu katakan itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jawab sekali yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, malu semalu-malunya. Ya. Kenapa? Kita tak bisa buat apa-apa. Termasuk jalan, pintu-pintu rezeki.
yang Allah bukakan karena Allah. Siapa yang hadirkan orang-orang itu untuk menjadi wasilah penghantar karunia Allah? Kalau bukan Allah, Allah yang kasih. Kita ketemu relasi, siapa yang kasih? Allah. Sehingga tidak perlu takut bagi orang beriman itu. Perkara-perkara rezeki, perkara dunia terkhususnya, ya, tidak perlu takut. Kenapa? Sekiranya jatah rezeki kita masih ada, maka nafas ini pun tidak akan pernah berhenti berembus. Tapi sekiranya rezeki kita telah habis, sekiranya telah habis jatah kita, dimanapun kita berada, maka seketika itu malaikat maut akan datang. Kenapa? Jatahmu telah habis, artinya daun-daun mulai sudah berguguran dan bertuliskan nama kita. Dan itu sudah ajal kita. Maka habis sudah, selesai urusannya. Dengan dunia, tapi akan bermula dengan urusan selanjutnya, sesuatu yang lebih berat. Di situlah baru dimulainya perjalanan kita. Dunia ini tempat kita menanam al-mazra'ah, mazra'at al-akhirah, menanam untuk kampung akhirat. Maka tanam kebaikan-kebaikan itu sebanyak-banyaknya, bersabar sesabar-sabarnya, dan yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. Kalau perlu kemudian kita harus hancur karena sabar itu, maka hancur pun itu lebih baik. Karena janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar, ada pahala tanpa batas. Sabar. Sabar dan sabar. Begitu pula kita mengarungi sungai. Harus sabar, Pak. Kadang dibentur dengan batu, ya kan? Kadang turunan. Harus bilang apa, Pak? Boom. Ya, harus bersabar di situ. Ya. Kanan kiri penuh. Ya. Batu-batu yang terjal. Begitulah kehidupan itu. Kadang digoyang. Kadang goyang. Goyang kanan, goyang kiri. Ya, Masya Allah. Nah itu adalah refleksi perjalanan kita di dunia. Sebagaimana kita mengarungi arung jeram. Ya inilah dunia. Seperti itu. Sehingga berakhir dengan sesuatu yang indah, landai di sana terakhir. Setelah selesai, seperti ini. Artinya apa? Semua ada hilirnya. Dari mulai hulu hingga hilir. Begitu dunia itu. Ya. Dimulai kehidupan kita dilahirkan. Pula ada saatnya kita kembali. Begitulah dunia. Sehingga sekali lagi kita harus betul-betul malu kepada Allah seandainya dengan sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tapi kita tidak taat kepadanya, atau kita kemudian berbuat sesuka hati tanpa ada aturan syariat yang kemudian membatasi kita. Ada aturan syariat yang membatasi kita. Bagaimana aturan-aturannya? Sehingga dunia yang Allah berikan kepada kita, karunia Allah berikan kepada kita, senantiasa kita optimalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ingat, dunia ini dihadirkan untuk kita dalam rangka taat kepada Allah. Kalau dia dihadir di tengah-tengah kita, hadir menjumpai kita, itu dunia, tapi tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka minggir lebih baik. Ya, artinya apa? Kedekatan dengan Allah itu jauh lebih utama ketimbang pernak-pernik dunia ini. Pernak-pernik dunia hanyalah fasilitas untuk kita dekat dengan Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan fasilitas, tapi lupa nilai dan esensinya hakiki, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa itu, Pak. Kita nunggu dipanggil, Bu, nunggu dipanggil saja. Nah, karena nunggu itu butuh waktu, kita kasih mainan. Jangan sibuk main terus. Ya, lupa dengan waktu antrian kita. Nanti kalau sudah sibuk main, tiba-tiba dipanggil, ya kan? Nggak siap, dan dikduk kencang. Nggak tahu mau diapain nanti. Apakah mau disunat, mau diapa, nggak tahu kan. Nah, ini yang betul-betul harus kita siapkan untuk diri kita, keluarga kita. Ayo, bersama-sama. Sekali lagi, punya rasa malu kepada Allah. Allah sudah kasih sekian banyak karunia kepada kita. Sampai detik ini, Allah kasih kesehatan. Kalau dicabut kesehatan itu, udah lain cerita. Jantung itu, Pak, tidak ada baterainya. Apa itu baterainya? Saya tidak tahu. Yang jelas dia bergerak. Kenapa? Karena perintah Allah. Bergerak, jantung bergerak. Wahai darah mengalir, mengalir. Tapi kalau Allah suatu saat memerintahkan berhenti, maka berhentilah itu semua. Maka malulah kepada Allah. Idza lam tastahi isma syi'ta. Jika engkau tidak malu kepada Allah, maka berbuatlah sesukamu. Artinya,
Jangan kemudian kita berbuat sesuka hati kita karena kita punya rasa malu kepada Allah. Allah punya batasan-batasannya. Bagaimana? Jangan dilanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi umur kita dalam ketaatan kepadanya. Berkahi harta kita sebagai jalan dekat dengannya. Berkahi keluarga kita sebagai wasilah menjadi saksi dan hujah di hadapan Allah kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat datangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.